Bagaimana caranya supaya balapan liar ini ditiadakan? Balapan liar merupakan sebuah aksi kenakalan remaja yang sangat berbahaya. Namun, di berbagai kalangan, semacam ini sudah menjadi hal yang sangat lumrah, hingga bisa disebut sebagai budaya yang menyimpang. Dilansir dari media.neliti, balapan liar adalah bentuk penyimpangan sosial secara implisit, mengandung makna melampaui aturan yang ada. Hukum yang mengatur dilanggar oleh aktivitas yang disebut balapan liar. Balapan liar selain ilegal juga melanggar norma. Selain merugikan diri sendiri, balapan liar ini juga bisa merugikan orang lain. Efek yang ditimbulkannya pun bukan main-main karena bisa mengarah kepada kematian. Jalanan yang sepi membuat remaja-remaja ini gemar berkumpul untuk melakukan aksinya tersebut. Terlebih lagi di daerah Serpong, Tangerang dan sekitarnya merupakan tempat yang sangat digemari untuk mereka melakukan balapan liar. Di setiap sisi jalanan kita bisa menemukan dan menyaksikan segerombolan remaja-remaja yang akan melakukan aksi balapan liar. Oleh sebab itu, kita mendatangi Polsek Pagedangan untuk meminta keterangan seputar balapan liar yang berada di sekitar Serpong, Tangerang. Kita bertemu dengan Ibu Sheila Shah Alam yang merupakan Kapolsek dari Pagedangan, Tangerang, Banten. Beliau sering melakukan penanganan balapan liar yang terjadi di Serpong, Tangerang bersama anggota lainnya. Balap liar itu fenomena yang sangat luar biasa yang terjadi rata di seluruh Indonesia yang masuk dalam kategori kenakalan remaja. Wilayah Pagedangan itu berada di posisi di mana ada 3 pengembang yang sedang melakukan pembangunan. Itu ada BSD, ada Sumarekon, dan ada Paramount. Di mana di wilayah dengan 3 pengembang itu semua masih melakukan evaluasi terhadap media jalan, termasuk pembangunan yang akan dibangun. Ketika melakukan sebuah pembangunan jalan itu tentunya banyak masyarakat yang menggunakan momentum jalan tersebut, apalagi belum ada lampu rambu-rambunya, masih terus mengevaluasi pembangunan oleh para pengembang. Itu digunakan kesempatan para pemuda baik yang datang dari wilayah Pagedangan sendiri ataupun bahkan dari luar Pagedangan, bahkan dari Jakarta, Bogor, Depok dan sekitarnya untuk melakukan balapan liar. Di wilayah Pagedangan sendiri itu kurang lebih ada 3 titik yang digunakan untuk balapan liar. Terus juga animonya pemuda-pemuda sekarang itu kan berubah. Kalau dulu kebanggaan kita menjadi seorang pemuda itu dan beberapa orang yang saat ini masih berpikiran yang sama pasti akan berpikir kita itu akan menjadi orang yang berhasil ataupun kita tuh bisa bangga kalau kita berprestasi atau kita ikut dalam suatu perkumpulan organisasi yang sifatnya positif. Tapi kan sekarang masanya bergeser. Kebanggaannya itu adalah kalau ikut dalam perkumpulan tertentu untuk keren-kerenan, untuk jago-jagoan. Kita tidak bisa bertindak represif, apalagi tuntutan tugas polisi saat ini dibagi menjadi 2, polisi masa depan dan polisi depan masa. Untuk tahun 2022 sendiri, dari bulan Januari sampai dengan bulan November, bulan ini itu kurang lebih sudah ada 100 sekian kecelakaan, baik itu yang diselesaikan langsung di jalan oleh para pihak-pihak yang terlibat ataupun diselesaikan di kantor kepolisian. Bahkan ada juga yang karena kesewenang-wenangan menggunakan jalan, ada yang sampai laka tunggal meninggal dunia. Itu kurang lebih ada setahun ini sudah mencapai 10 angka kematian akibat laka lantas.
Lalu apa saja langkah-langkah yang saya lakukan? Terlebih lagi tilang sudah ditiadakan. Setelah saya mengkaji itu, saya harus mencari satu strategi terbaru bagaimana caranya supaya balapan liar ini ditiadakan. Mengapa harus ditiadakan? Karena pernah ada menjadi keluhan dari masyarakat. Bapak Kapolda Metro saat itu pun juga sudah pernah memfasilitasi balapan liar itu dan dilakukan juga di wilayah Pagedangan. Tapi itu ternyata tidak cukup, euforia masyarakat akan terus bahkan menjadi satu hal yang negatif. Apalagi didukung median jalan itu didukung untuk melakukan balapan liar. Langkah-langkah apa yang saya lakukan? Langkah-langkah yang saya lakukan adalah menutup fasilitas-fasilitas yang memungkinkan mereka untuk melakukan balapan liar. Contohnya apa? Contohnya adalah di loading dock ice itu kan banyak PKL. Itu tidak sembarangan PKL. Bahkan saya lihat mobil Porsche aja nongkrong di sana. Mobil Porsche itu malah PKL itu tuh ya cuma pedagang kaki lima yang jual ketoprak, Mila, apa semua seperti itu. Tapi kumpul banyak sekali orang-orang yang datang itu tidak hanya masyarakat lokal sini, tapi itu dari berbagai daerah Jakarta dan sekitarnya. Lalu perkumpulan-perkumpulan motor mungkin Aerox lah, RX King lah, Ninja lah, apa semua mereka pada berkumpul sehingga saya lihat ini ada fenomena perkumpulan ini. Mereka kumpul dulu di loading dock, habis itu mereka tinggal bergeser ke sebelah jalan yang sebelahnya lagi, ke aeromodeling, jalan baru kita sebutnya. Itu untuk balapan liar di situ. Untuk balapan liar di sana, saya harus mencari solusi bagaimana caranya balapan liar ini nggak ada. Saya tutup PKL-nya, bukan saya tutup nggak boleh jualan. Ini kan kembali lagi kepada perut orang untuk mencari rezeki. Tapi ada tata aturannya, sehingga saya coba membangun komunikasi dengan koordinator di sana, dengan para pedagang di sana. Kita saling hubungan timbal balik karena saya tidak mau balapan liar itu menjadi salah satu fasilitas yang ada di wilayah sini. Lebih lagi ini wilayah yang masih berkembang. Ada perumahan di sini, ada sekolah di sini, ada beberapa sekolah, dan bahkan trek yang digunakan itu ada sekolah pertanian, ada PP di sini. Itu dormitorinya mereka itu gimana rasanya jadi mahasiswa tuh nggak bisa tidur nyenyak karena kan ada wow gitu loh, ada knalpot itu. Saya buat keputusan jam 11 malam itu sudah harus clear, tidak boleh lagi ada pedagang kaki lima. Beruntungnya pedagang kaki lima tuh juga ternyata ada masalah karena mereka sering diperas lah oleh orang-orang tertentu. Ya saya bilang baik kalau gitu saya bantu untuk mengurus kasus kalian diperas, kalian silahkan dagang, tapi saya minta jam 11 malam tutup. Nah, itu salah satu strateginya yang saya gunakan. Kita tutup pedagang kaki lima jam 11 malam itu sudah harus clear. Karena apa? Karena malam minggu itu jam yang sangat rawan, terutama di malam minggu itu jam yang sangat rawan. Jam 10 ke atas itu mereka udah kumpul semua. Udah kumpul untuk melakukan bersiap untuk balapan liar. Karena trek-trekan di jalan baru itu sangat mendukung untuk balapan liar. Pernah saya meminta kepada pihak BSD untuk tolong dong ini dipasang speed bump gitu. Tapi kan ternyata nggak ngaruh juga karena kalau speed bump itu kan tipis, sementara motornya ada yang Ninja, ada yang dan lain sebagainya. Saya minta dipasang polisi tidur, yang keberatan adalah warga di sini karena kalau polisi tidur mobilnya agak rawan untuk rusuk, apalagi kalau mereka pulang di malam hari. Kalau ada polisi tidur kan kaget jalannya. Jadi ya berbagai strategi harus saya lakukan. Salah satunya itu tadi menutup PKL, karena PKL itu yang ada di belakang ICE di loading dock itu adalah fasilitas buat mereka berkumpul. Kalau mereka tidak memiliki fasilitas buat berkumpul, kita buat tidak nyaman. Saya bekerja sama dengan Satpol PP, bekerja sama dengan Koramil. Jadi setiap malam minggu itu kalau sudah jam 10:30 pedagang itu kita ganggu di sana. Kita ganggu, kita bubarin terus. Kita nggak kenal lah, justru kalau kita berisikin orang jadi nggak nyaman. Mau makan, mau nongkrong semua nggak nyaman. Kita buat mereka nggak nyaman. Terus bertahap kita lakukan sehingga fenomena balapan liar yang semulanya di sini sering terjadi sudah sangat-sangat jauh berkurang. Pada dasarnya influencer itu yang saya lihat memang mereka lebih kepada modifikasi.
lomba modifikasi, bukan balapan liarnya. Lomba untuk memodifikasi kendaraan-kendaraan, mungkin sebagai salah satu hobi, cuma memang bukan untuk balapan liar. Adapun yang tergabung dalam balapan itu sudah dibawahi oleh IMI, Ikatan Motor Indonesia, Ikatan Mobil Motor Indonesia masalah itu sudah dinaungi. Kenapa sih kok pemuda-pemuda ini nggak mau ikut aja dalam satu organisasi atau jadi balapan yang sebenarnya gitu? Karena kalau saya lihat ketika orang diminta untuk bergabung dalam satu komunitas itu kan otomatis apalagi komunitas yang resmi itu pasti akan diminta iuran lah apa semua. Sementara yang menjadi pembalap di para anak-anak remaja ini kan bukan orang yang cukup mampu, bukan anak-anak yang cukup mampu untuk tiap bulan itu patungan, atau bahkan motornya pun masih motor kreditan atas nama orang tua. Dari pernyataan Ibu Kapolsek tersebut, apakah semua pihak akan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sheila Shah Alam? Kita mendatangi beberapa kelompok pemotor yang gemar berkumpul di daerah sekitar AIS BSD Tangerang. Sebut saja Ray dan Wayan. Mereka merupakan remaja yang suka memodifikasi kendaraannya dan memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Namun, apa yang mereka cari sebenarnya dengan memacu kendaraan secara cepat? Apakah hanya untuk kesenangan semata? Ya, gue ngomongin fungsi dulu nih. Untuk fungsi pasti apa ya, untuk ngebut ya, motor tuh lebih stabil, jadi nggak goyang-goyang lah di depan nih, jadi semua pressure tuh atau tekanan tuh ke depan. Terus kalau untuk estetikanya nih ya, lebih keren aja kalau menurut gue ya, di mata gue. Fungsi itu sebenarnya kenapa tuh ya, kalau misalnya ngebut nih, kenapa tuh otomatisnya berisik, jadi kayak orang tuh aware gitu, tahu gitu misalnya ada orang ngebut di belakang. Sedangkan kalau misalnya lu pakai knalpot standar, kayak gimana ya, orang nggak dengar gitu. Jadi lu nggak bisa nge-aware orang atau ngasih tahu orang di depan tuh kalau lu lagi ngebut. Itu untuk fungsi di jalan ya, maksudnya fungsi untuk harian. Dan jalan kayak gimana ya? Buat gue sih banyak temen ya, dan di sini juga kayak di jalan tuh kayak lebih seru aja, kayak bisa dibilang nggak perlu ngeluarin biaya, tapi lu bisa kayak pilih jalan walaupun untuk melanggar aturan kan, dan ngebahayain orang juga. Harus ngikutin acara kayak Sera atau apa tuh kayak jauh kalau dari sini menurut gue. Dan kalau misalnya kayak street race gitu yang udah diadain sama polisi-polisi, kayak kemarin street race BSD, itu kan kayak eventnya cuman sehari, 2 hari, 3 hari kan, jadi gue nggak puas aja gitu. Sedangkan kalau kebut-kebutan ya emang jalan banyak yang enak bisa dipakai ya, gue lebih jalan aja dulu. Kalau gue sih, gue emang senang ngebut ya, dan menurut gue nih masih terjangkau sih harganya kalau buat iseng-isengan aja. Kalau masalah sayang nggak sayang, bilang sayang motor pasti sayang motor, ya pasti nggak takut jatuh dan sebagainya kan. Tapi
tetap apa ya, lagi ngebut ya sadar diri aja lah. Kalau misalnya ini kayak motor, lu tahu ini motor mahal dan kayak lu tuh tahu kalau misalnya rusak atau apa, lu bakal susah untuk betulin lagi atau repair lagi, ya lebih baik gak usah kebut-kebutan. Tapi kalau misalnya lu udah kebut-kebutan ya harus terima resikonya kalau misalnya jatuh atau hal yang nggak diinginkan itu terjadi. Pernah yang parah juga pernah, yang ringan-ringan juga pernah. Masalah kapok enggak sih, kayak bilang kapok enggak, tapi kayak gue lebih tahu kemampuan gue ya, batasan gue di jalan tuh semana gitu. Yang dulu kayak gue yang sering pol-polan terus tanpa mikir, terutama keselamatan gue, selamat orang lain juga. Sekarang kayak setelah udah jatuh, udah berkali-kali, udah parah, kayak lebih mikir aja, kayak lebih was-was aja. Gue jatuh tapi bukan naik motor ini, motor gue yang lain. Ya itu sih, gue cuma jadi tahu aja gitu batasan gue sampai mana gitu. Kadang kan orang jatuh karena nafsu, pengen ngejarin di depan apa gimana. Ya sekarang kalau misalkan gue merasa udah apa ya, udah susah gitu, ya udah pas aja, nggak usah maksain. Soalnya kan ya benerin, lu mampu benerin, lu mau benerin. Tapi kan ya kalau lu jatuh, tetap aja lu rugi gitu kan. Yang rugi juga bukan lu doang, kalau lu jatuh kena orang lain atau apa. Jatuh, entah jatuh kecil, jatuh ringan, atau jatuh crash parah, itu udah pengalaman buruk sih. Ditangkap polisi itu udah resiko lah, bisa dibilang pengalaman buruk juga. Tapi kita udah terima resiko karena udah pakai knock tracing, udah melanggar aturan, motor juga nggak lengkap partnya dan sebagainya, nggak sesuai dengan peraturan lalu lintas. Kalau itu sih kayak kalau pengalaman baiknya ya happy sih, seneng lah ketemu temen, ikut-ikutan, kayak tahu takaran motor, sampai ada rasa pas lu menang, itu pastilah manusiawi kan, orang pasti seneng. Kalau misalnya motor gue menang nih, kalau kalah ya udah terima. Gue gak berharap ya dikasih fasilitas misalnya kayak track strip gitu, dikasih track strip gue gak berharap. Soalnya kan kayak ya itu kan butuh lahan gede ya, pemerintah juga gak mungkin lah ngasih lahan gratis kecuali ada bandara bekas atau apa. Tapi kalau misalkan if so dibikin possible gitu ya, ada harga 5.000 sampai 15.000 juga orang pasti bakal ikut bayar. Diperbanyak aja kalau bisa kan. Ya kalau menurut gue juga sama sih, perbanyaknya tempat-tempat untuk orang nyeting, untuk orang kebut-kebutan di tempat yang benar resmi. Soalnya kalau misalkan tapi utamain kayak usahain kayak ya biaya dimurahin lah, tempatnya diperbanyak, biayanya bisa dijangkau belajar. Tapi gak apa-apa juga sih menurut gua, kayak harga yang tinggi tapi yang penting tempatnya banyak aja. 100 juga sebenarnya masih oke. 100 juga masih oke ya, 150 masih oke. Tapi eventnya sering-sering lah dia adain, pasti ngurangin kok. Kita beralih ke selanjutnya. Setelah mewawancarai Ray dan Wayan, kita bisa mengetahui bahwa tidak semua orang melakukan aksi kebut-kebutan hanya untuk melakukan taruhan. Dan sebagaimananya, mereka melakukan aksi kebut-kebutan tersebut dengan taruhan nyawa hanya untuk sekedar bersenang-senang agar dapat berkomunitas dengan sesama penggemar. Dari pernyataan mereka yang menyatakan tentang permintaan kepada pemerintah, jika balapan liar ingin dikurangi, maka perbanyaklah fasilitas balap liar yang ada, ucap Ray dan Wayan. Sergio merupakan pembalap liar yang hingga kini masih aktif dalam dunia balapan liar. Untuk tahu mekanis dari balapan liar, Sergio akan menjelaskan secara detail bagaimana aturan dan kisah dari perjalanan dia selama mengikuti aksi balapan liar. Dengan adanya dia, kita bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh anak-anak yang suka melakukan balapan liar hingga saat ini. Kalau benar-benar liaran itu dari kelas 6 SD. Pas awal itu gara-gara
ngeliat teman-teman ya, pergaulan sih sebenarnya, lebih ke pergaulan. Terus abis itu lama-lama kayak, wih tertarik, keren nih kayak ini, enak nih, nama di mana-mana. Akhirnya nyoba dan keterusan sampai sekarang. Karena pergaulan sih. Iya, pergaulan. Awalnya sih karena pergaulan, diajak sama teman, terus lama-lama asik aja gitu ngeliatnya, terus belajar. Biasa anak-anak daerah juga lebih solid lah gitu. Sebenarnya tertarik sama apa resminya, cuman di liaran tuh apa ya, dapat duitnya lebih gede daripada resmian. Biasanya tergantung perjanjian dari musuhnya juga, kadang paling kecil berapa sih, capek lah, paling gede ya udah no limit, seadanya duit. Ya kalau misalnya buat iseng-iseng paling anak-anak tuh 50.000, 100.000, 200.000 sampai 500.000 itu iseng-isengnya mereka. Cuman kalau emang yang benar-benar serius gitu liaran ya paling bisa dari 1 juta ya, sampai yang terakhir yang kita dengar itu udah nyentuh ratusan ya, sekitar 400 sampai 300 juta. Pas SMP itu naik Satria FU, pas top speed itu kena jalan bumpy, dan karena bannya juga kecil kan, jadi nggak stabil, pas top speed jatuh. Buat mesin itu 20 lebih buat mesin doang, sama yang lain buat raka, luar-luaran, eksterioran 50 nyampe mungkin. Itu juga hitungannya masih termasuk murah aja ya? Iya, itu masuk murah buat ukuran spek ya, itulah. Untuk sekarang sementara itu selembar klep standar, selembaran itu packing Maksimal semili. maksimal semili, bawah doang ya, Bawah dong. bawah semili. Jelasin di sini dari 201 ya. 201 itu berarti dari start sampai finish itu jaraknya 201 meter. Dan tadi Kan ikut aja sini lah. ya ada lagi yang 402 ya. 402 itu ya sama kayak 21 tadi, itu jaraknya sampai ada juga 500 meter. Terus kalau misalnya kita tahu nih di Medan itu juga ada kalau liaran itu sekitar 1000 meter, 800 meter sama 1400, 1200. Nah, terus itu juga bukan cuma di Medan. Di Surabaya pun ada yang 1400. Kalau teman-teman tahu, dulu ada legend motor Herek ya, kalau di Jawa ngomongnya itu Herex. Namanya Sapu Angin. Itu balapnya sekitar 1400 meter. 1200. Cuman sekarang motornya udah dipensiunin. Itu untuk anak-anak motor sih lumayan booming ya, pasti tahu biasanya. Ya sih, ya awal-awal iseng lah dia nanya-nanya di chat DM, kalau nggak di WA, terus nego biasa ngajak main berapa, terus speknya jarak berapa, di mana, Perjanjian spek. spek juga. Terus itu kalau udah ini ntar tentuin tanggal berapa. Kalau udah ketemu di track, biasa cek-cekan mesin juga ada lagi buat mastiin. Ntar kalau misalnya musuhnya kalah atau dari kita yang kalah dan nggak puas, biasa ada part selanjutnya. Ya kadang ada script itu buat apa ya, Tahu kalau misalnya speknya itu sesuai ya sama perjanjian. speknya itu sesuai dengan perjanjian. Seperti itu dibuka. Skrut itu dibuka di bagian mesin, tergantung dari perjanjian skrutnya juga. Kalau perjanjian spek, misal perjanjian skrut cuman ngebelah sehernya doang, ngeliat sehernya Ukuran berapa? ukuran berapa, itu berarti yang besar doang. Kalau sampai belah kacang itu sampai rasio-rasio. Yang di skrut itu biasa bagian motor yang menang, yang di depan. Untuk mastiin aja kalau itu speknya benar apa enggak dengan perjanjian yang awal.
Ini pendapat dari gue sendiri ya. Pendapat dari gue sendiri itu, kenapa anak-anak sekarang masih pada yang balapan liar? Jadi satu, itu nggak semua fasilitas yang dikasih polisi itu gratis. Maksudnya dalam arti gratis gini, kita kan kebanyakan anak-anak yang balap liar gitu-gitu kan, dompetnya itu masih dompet mahasiswa atau anak sekolah, siswa ya. Nah, nggak semua siswa atau mahasiswa itu kan budgetnya gede. Ada juga yang emang minim budget tapi pengen melancarkan hobinya gitu loh. Kayak terus kalau bisa gue bilang juga, yang namanya kita balapan, kita memperjuangkan sesuatu pasti ada hadiahnya dong. Nah, kalau gue bilang hadiahnya nih kurang nih, kayak yang gue bilang tadi, kenapa masih pada liaran? Karena ya emang di liaran duitnya lebih gede. Duitnya emang lebih gede, dan kalau dibandingin sama resmian sama di fasilitas sama polisi tuh, anak-anak masih kurang tertarik. Dan regulasinya kalau liaran juga gimana ya, nggak seribet kalau kita main resmi. Maksud gue lebih ke apa ya, kalau saran gue buat event-event kedepannya kayak hadiahnya lebih ditingkatin, jadi anak-anak juga pada lebih excited, lebih tertarik. Terus kayak regulasinya dibanyakin lagi variannya. Dari biasanya anak-anak daerah itu buat kepolisian biasanya minta difasilitasi. Mungkin udah difasilitasi, ya kita tahu lah itu nggak gratis bayar, dan biasanya tempat-tempat fasilitasnya itu jauh dari tempat-tempat bengkel mereka. Kita juga anak-anak liaran pasti nyari tempat yang safety. Kita liaran aja tuh kadang, ini jujur banget ya, kita liaran aja tuh milih-milih tempat sebenarnya. Treknya tuh nggak semua trek mau kita jalan. Karena apa? Balik lagi, banyak trek yang jalannya bumpy. Pasti nggak ada yang mau dong. Siapa sih yang mau balapan jalannya bumpy? Bumpy tuh kalau mobil duluan tuh agak bergelombang. Itu pasti nggak enak banget, bahayain joki banget. Walaupun kita liaran pun nggak bahayain joki, tapi kalau emang jalannya bumpy itu lebih bahaya lagi. Dan untuk fasilitas dari polisi sendiri, yang kemarin gue udah beberapa kali nyobain fasilitas dari polisi, itu masih banyak fasilitas polisi yang jalannya tuh bumpy banget dari event-event yang mereka adakan. Itu kenapa anak-anak motor sekarang tuh banyak yang liaran di trek-trek yang mereka bilang jalannya halus, mulus, karena ya lebih lempeng. Siapa sih yang nggak mau jalanan enak gitu. Di sini bisa dilihat bahwa Sergio sedang bersiap-siap untuk melakukan start. Dia mencari momentum agar dapat memberikan keuntungan kepada dirinya. Terdapat hal yang tidak disangka ketika Sergio melakukan start. Dengan keseluruhan narasumber yang sudah ada, kita bisa menyimpulkan bahwa para pembalap ini sebenarnya merupakan orang-orang yang ingin menyalurkan energi positif mereka kepada hobi yang disukainya. Walaupun memang yang mereka lakukan adalah hal yang berbahaya dengan resiko yang sangat besar. Namun, mereka terus menekuni hal ini lantaran sebagai hobi. Ditambah dengan seluruh permintaan mereka terhadap pemerintah yang dibilang tidak cukup memfasilitasi area balapan secara serius. Sudah banyak sekali diciptakan beberapa event balapan resmi untuk para pembalap liar. Namun, hal tersebut dirasa kurang cukup bagi mereka karena para pembalap liar ini menginginkan fasilitas yang jauh lebih layak. Bukan hanya event yang sekedar untuk hiburan semata, melainkan benar-benar menyalurkan energi mereka pada tempat dan situasi yang tepat. Diharapkan dengan adanya tayangan ini bisa memberikan pandangan luas atau wawasan baru kepada masyarakat di luar sana mengenai balapan liar.